Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirza Sareza. Saya adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan artikel yang saya ajukan dalam perlombaan LKTI Tangerang di tahun 2024 yang berjudul Ilmu Implementasi Reviews Derived Fuel atau RDF dalam pengolahan sampah dan ekonomi sirkular di Kota Tangerang. Sebagai pendahuluan ya, kita mengetahui bahwa peningkatan volume sampah di Kota Tangerang yang membebani TPA sudah berjumlah menurut data terakhir tahun 2024 yaitu 62 juta kilogram. Dan ini akan terus menambah ya karena pola yang dilakukan adalah pola angkut dan buang. Dan sampah ini terdiri dari cenderung kepada sampah rumah tangga dan industri. Di antara sampah-sampah itu ada sampah plastik yang tidak bernilai ekonomis ya, yang akhirnya akan sulit terurai di TPA, di kertas dan lain-lain. Sehingga urgensi keberlanjutan perlu ada pengelolaan sampah contohnya dengan pola RDF. Dan solusi ini akan menjadi pilihan ya bagi Kota Tangerang, apakah di masa depan kita akan menunggu ya karena volume menambah atau kita akan mengurangi. Nah, apa sih itu derived fuel atau RDF? Yaitu kalau dikatakan adalah bahan bakar dari sampah. Nah, ini kan menarik ya, bahan bakar dari sampah adalah sesuatu yang mungkin tidak begitu dihiraukan ya, karena tapi di negara maju sudah mulai. Tapi di Indonesia sudah ada ya protek percontohan yang ada di Cilacap. Ya. Nanti kita akan bahas. Nah, bahan bakar alternatif ini adalah bahan bakar dari anorganik, yaitu plastik, kertas, yang bisa menjadi alternatif sebagai pengganti batu bara. Nah, konsep ekonomi sirkularnya adalah meminimalkan limbah dan mengoptimalkan penggunaan kembali sumber daya. Karena yang kita tahu, seperti plastik, plastik itu kan berasal dari minyak bumi yang diolah, sehingga dia sebenarnya berpotensi untuk diolah kembali menjadi bahan bakar. Nah, tahapan pembentukan RDF memang ada beberapa tahap, seperti ada pemilahan dulu dari sampah-sampah yang dibuang dari masyarakat sebelum masuk ke TPA, terus ada pencacahan dari sampah yang terpilah, selanjutnya ada pengeringan, dan akhirnya ada peletisasi. Nah, inilah dibutuhkan namanya teknologi RDF, yaitu mesin pencacah, pengering, peletisasi untuk pengolahan sampah menjadi RDF. Nah, tempat pengolahan sampah yang seperti gambar di sini adalah pelet ya. Itu dihasilkan dari tempat pengolahan sampah terpadu reuse derived fuel atau disebut TPST RDF. TPS-RDF adalah merupakan tempat pengolahan sampah terpadu menjadi bahan bakar setelah dilakukan pencacahan dan pengeringan. Tujuannya adalah akses di selenggaran TPS-RDF adalah untuk mengurangi kebutuhan lahan tempat pemrosesan akhir atau TPA. Seperti Tangerang kan rawa kucing yang semakin lama pasti akan semakin nambah ya. Dan meningkatkan kualitas lingkungan dan dihasilkan dari bahan bakar alternatif sebagai bahan bakar fosil ya batu bara. Nah, kalau kita lihat nih sebagai contohan yang ada di Cilacap ya, itu dia menghasilkan 120 ton ya per hari sampah baru. Selanjutnya sebelum sampai ke TPA itu ada tempat pengolahan sampah terpadu yaitu TPS TRDF ya sehingga diambil dulu sampai yang masih bisa dijadikan bahan bakar. Selanjutnya sisa residunya akan dibuang ke TPA dan hasilnya akan ada pelet ya yang akan bahan bakar pengganti alternatif batu bara. Nah, TPS RDF berlokasi di daerah Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap ini menjadi proyek contohan dengan luas lahan seberat 3 hektar terselenggara berkat kerjasama berbagai pihak. Dan ini pun bisa diikuti atau dicontoh oleh Kota Tangerang, yaitu pihak-pihak seperti Kementerian PUPR berperan sebagai penyedia bangunan utama. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan sebagai penyedia
mesin dan elektrikal yang berasal dari kerajaan Denmark. Ya, ternyata kalau ditelusuri ini adalah suatu hibah, dan mungkin ada peran juga provinsi Jawa Tengah bahkan sebagai penyedia sarana pendukung. Kalau dalam hal ini mungkin Provinsi Banten, dan juga pemerintah Kabupaten Cilacap berperan sebagai penyedia tanah dan jalan akses. Dalam hal ini kalau kita lihat di Tangerang adalah Kota Tangerang Selatan. Nah, TPST RDF merupakan pilot project nasional. TPST RDF memiliki kapasitas pengolahan hampir 120 ton per hari. Saat ini telah melewati uji coba dan menunjukkan hasil sesuai dengan yang direncanakan atau standar, yaitu produk berupa RDF sebanyak 30-40 ton per hari dengan kadar air turun menjadi 57,60% menjadi 22,70% dalam waktu 20 hari dan nilai kalor sebesar 687 kalori per gram per kilogram. Nah, kalau kita lebih perjelas, nah alur seperti ini ya, alur pengolahan sampah menjadi RDF dari pembuangan sampah, terus dibongkar dulu sampah tentunya di TPST RDF tadi, ya dengan pemilahan, terus akhirnya pengeringan, terus pengisian bak pengering ya, terus akhirnya ada pencacahan, selanjutnya ada pengayaan ya agar lebih kering, dan akhirnya terjadi dicetak ya dalam bentuk peletisasi dan akhirnya menjadi RDF. Dan ini bisa menjadi bahan alternatif yang berfungsi seperti batu bara. Dan bisa digunakan ya seperti pabrik-pabrik semen yang sudah disuplai di Cilacap. Nah, pilot proyek nasional model pengolahan bank sampah menjadi bahan bakar, yaitu pertama mesin dan elektronik berteknologi Jerman. Ternyata ini merupakan hibah dari pemerintahan kerajaan Denmark dan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga kehutanan yang selanjutnya akan dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap. Nah, pada tahun 2018 setelah mendapat apresiasi sebagai nominator penerima penghargaan bidang Waste to Energy dari Kementerian Kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, TPST RDF sudah menjadi tujuan studi bagi instansi pengolahan sampah mulai dari tingkat lokal, semua kabupaten di Banyumas cakep, regional maupun nasional, termasuk lembaga pendidikan tinggi. Nah, dampak positif RDF pertama ya sudah jelas ya, kita akan berusaha untuk mengurangi sampah di TPA, yaitu mengurangi volume sampah masuk ke TPA, memperpanjang sehingga ini akan berdampak pada memperpanjang usia TPA. Terus juga mengurangi emisi karbon, ya, menggantikan bahan bakar fosil, mendukung target rendah emisi rendah. Nah, manfaat RDF dalam ekonomi sirkular ya seperti nilai ekonomi dari sampah, ternyata RDF menciptakan nilai dari sampah anorganik yang sulit didaur ulang. Efisiensi sumber daya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ya sekalipun mungkin teknologi ini nggak murah, tapi kalau kita berpikir visinya lebih jauh ke depan, memang harus ada suatu pengorbanan di awal dan harus dijadikan sesuatu yang keberanian ya untuk mengambil langkah, ketimbang kita akhirnya biasanya kan dalam hal ini seperti yang terjadi di Lui Gajah gitu kan, menunggu tumpukan besar terus ternyata ada hujan lebat dan akhirnya terjadi longsor yang menyebabkan korban jiwa 157 orang. Nah, peluang menerapkan lebih luas yaitu wilayah yang punya potensial ya, kota dengan industri padat energi seperti pabrik semen dan pembangkit listrik. Dan ini juga tentunya didukung oleh infrastruktur dan kebijakan. Intensif dan regulasi diperlukan untuk memperluas, untuk memperkokoh RDF. Nah, selanjutnya partisipasi masyarakat juga penting. Ya. Pentingnya edukasi dan sosialisasi. Edukasi pemilahan sampah ini agar RDF dapat diolah menjadi efisien. Yang kita tahu ternyata sudah ada komunitas lokal ya, seperti program bank sampah ya yang sudah tentu secara komunitas sudah sangat efektif ya melatih nasabah, pengurus dan orang warga sekitar yang terlibat di bank sampah untuk membiasakan diri memilah sampah dari rumah. Dan juga mungkin kampung proklim yang membantu memilah sampah yang memang sudah menjadi kader-kader yang peduli lingkungan. Nah, rekomendasi kebijakan pertama peningkatan investasi. Investasi insentif bagi investasi dalam teknologi RDF dan fasilitas pengolahan sampah.
Terus juga mungkin akan dilakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dan juga kemitraan publik ya swasta untuk memperluas penerapan RDF. Kesimpulannya adalah RDF sebagai solusi keberlanjutan. RDF menawarkan solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan menyediakan energi. Jadi nggak cuma sampah dibuang saja, tapi ternyata bisa bermanfaat lagi. Dan dampak positif bagi Kota Tangerang adalah mengurangi sampah, emisi karbon, dan mendukung keberlanjutan ekonomi syukuran. Ya mudah-mudahan suatu gagasan inovasi ini bisa menjadi masukan ya, masukan kepada pemerintah Kota Tangerang, dan juga menjadi suatu rencana ya yang mungkin bisa dieksekusi, karena memang hari ini sudah urgent ya terhadap sampah yang tidak ada solusinya, karena polanya masih sama, yaitu kumpul, angkut, buang di TPA, dan kita nggak tahu ya TPA itu nanti akan punya potensi apa ya, apa menjadi sumber eh, pencemaran, terus juga ketidaknyamanan dan selanjutnya. Demikian mungkin presentasi dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.